Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semuanya, sehat selalu. Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mencoba menguak yang berhubungan dengan air ya, karena malam ini kebetulan tadi hujan ya, hujan deras sekali. Nah, ada salah satu air terjun yang cukup fenomenal di wilayah Jawa Barat ya. Saya tidak sebutkan spesifikasinya karena kebetulan air terjun itu sering memakan korban gitu ya, atau mengakibatkan korban gitu. Nah, air terjun itu cukup unik, ada dua tangga air terjun ya. Di Jawa Barat ini ada dua tangga air terjun, dan kedalaman kubangan air di bawahnya itu tidak terlalu dalam, hanya satu pusar ini aja. Yang paling dalam itu hanya segini nih. Gitu, hanya segini yang paling dalam. Kebetulan saya pernah datang ke air terjun itu, tapi tidak di vlog ya, tidak direkam video karena ya tadinya tanpa sengaja ya. Airnya segini, yang paling dalam itu posisi paling dalam segini, gitu. Standarnya segini, yang lain-lainnya. Nah, di situ menurut warga sudah hampir 7 kali ya, kurang lebihnya 7 kali menelan korban dalam waktu 2 tahun gitu. Dalam waktu 2 tahun 7 kali, 7 orang berarti. Nah, itu tenggelamnya terbawa arus. Nah, yang dibingungkan, tim penyelamat pun ya terjun itu tidak mendapatkan keanehan di dalam air terjun itu. Jadi ya cuman hanya segini saja. Itu saya pendek ya segini, kalau orang tinggi ya segini, saya aja yang pendek segini. Nah, setelah saya survei ke situ dan banyak yang berbicara, memang kalau malam Selasa itu suka ada timbul cahaya warna merah ya di dalam air itu, dan terkadang cahaya itu datangnya dari atas ya. Jadi cahaya merah itu datang dari atas. Kalau untuk 1 bulan sekali katanya suka ada aja yang melihat, dan yang melihatnya bukan 1-2 orang gitu. Banyak warga yang melihat cahaya dari atas merah itu turunnya ke arah air terjun itu, dan bahkan katanya ada yang melihat persis saat malam-malam hendak melihat ternaknya di kebun, katanya memang turunnya ke air terjun itu katanya. Nah, apakah ada hubungannya cahaya merah itu dengan korban di situ? Nah, nanti kita coba cari tahu ya. Gitu. Padahal ya seperti itulah, tidak terlihat gitu. Secara kasat mata tidak terlihat seperti ada apa-apa, padahal ya secara gaib ya cukup lumayan ternyata powernya gitu. Nah, apa penyebabnya nanti kita coba cari tahu ya. Oke, kita langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Saya nggak mengganggu. Kalian yang mengganggu. Kalau saya lihat, sangkut pautnya denganmu. Tidak usah campur urusan kami. kalau saya lihat dari gelagat kalian, kalian memang mengganggu di tempat itu, di air terjun itu. Tidak perlu ditanya. Ini tunggu tempat kami sana.
Kamu memang betul penghuni di situ atau hanya main ke situ aja? Hah? Hanya main ke situ atau memang tinggal di situ? Tempat kami itu. Oh, tempat kamu. Sudah berapa lama kamu tinggal di situ? Lama. Lebih dulu manusia atau lebih dulu kalian? Lebih dulu kami. Tidak ada manusia yang datang ke tempat itu. Kami yang pertama menemukan tempat itu. Titik persisnya kamu tinggal di sebelah mana? Ya? Sebelah mana kamu tinggal persisnya? Di atas. Di atas. Ya. Di atas, Bing. di atas tebing. Sebelah kanan. Ya. Iya sama. Kamu tinggal di mana? Kalau kamu datang ke situ tinggal di sebelah mana? Di akar pohon itu. Sebelah kiri. Iya. Oh, ya. Pohon yang putih itu. Iya. Oh, berarti kamu di tebing kanan, kamu di tebing kiri. Ya. Memang kalian berdua ini siapa? Saling mengenal atau tidak? Kamu saling mengenal atau enggak? Hah? Ini. Aku salah satu penghuni yang ada di atas tebing. Kamu kenal sama dia? Mengenal dia atau enggak? Dia Hmm, tidak ada. tidak ada apa. Hubungannya apa kamu sama dia? Kenapa bisa ada di tempat yang sama? Mencari. Mencari sesuatu. Suatu apa? Iya. Seperti apa yang aku inginkan. Apa yang aku cari. Sama seperti kamu. Ya. Mencari apa? Kamu cari apa? Kamu cari apa? Tinggal di dalam air. Kamu mencari sesuatu yang ada di dalam air. Ya, Apa sesuatu itu apa? yang dibawa oleh Raja Naga. Dibawa oleh Raja Ya. Naga. Jadi kamu tinggal di situ karena mencari sesuatu yang dibawa oleh Raja Naga. Ya. Sesuatu itu apa? Yang aku inginkan Ya. selama ini. Dia membawa kabur. Si Abah kemana ya si Abah? Cariin payung buat kamera. Cari payung cepat. Mahkota. Kota. Ya. Dan dia mengambil aku. Dia ngambil kamu buat apa? Ya. Mahkotaku. Kedudukanku. Diambil. Diambil. Kenapa bisa dikasih sama kamu? Kamu kalah atau gimana? Ya. Aku dikalahkan oleh Raja Naga itu. Oh, kamu dikalahkan sama Raja Naga itu. Kenapa tiba-tiba Raja Naga itu datang ke kamu? Ada apa tadi? Dia ingin menguasai seluruh kerajaan. Di wilayah hutan itu. Seran. Dulunya siapa yang berkuasa di air terjun itu?
Rajaku yang berkuasa, tapi sudah aku singkirkan. Raja kamu sudah disingkirkan sama siapa? Sama Aku kamu? yang berkuasa dan juga dia. Oh, kamu berdua menguasai kerajaan itu. Ya. Tapi terlebih dahulu mengalahkan raja kamu gitu. Ya. Karena aku tidak ingin Tidak ingin apa? dia berkuasa. Kenapa? Emang Dia kenapa terlalu dong? mudah Terlalu mudah kenapa? untuk mendampingi manusia. Dibodohi oleh manusia. Dia tidak mau dan tidak setuju. Karena itu aku siasat untuk menyingkirkannya. Ya. Bikin siasat untuk menyingkirkannya Ya. sama dia. Dia sangat berkuasa, tetapi sangat mudah dibodohi oleh manusia. Dia bodoh karena menerima manusia di tempat itu. Itu yang menyebabkan kami. Gara-gara dia sekarang manusia banyak berdatangan ke tempat kami itu. Oh gitu. Tapi Untuk apa manusia datang ke tempat kamu? Kan untuk bermain. Karena itu wilayah tempat manusia bermain. bukan tempat manusia. Jangankan manusia datang ke tempat itu menginjakkan kaki. Hanya dekat saja dulu manusia sangat ketakutan gara-gara raja. Mereka semua sekarang berani menginjakkan kaki di tempat itu. Iya, raja kamu baik berarti. Mereka menjaga hubungan. Bodoh. Raja itu bodoh. Mereka menjaga hubungan manusia dan bangsa kalian dan bangsa jin. Manusia bodoh selalu merugikan. Bangsa kami. Iya. Kalau iya keluarkan apa kan? Dirugikan. Itu ada si ibu. Masih ibu. Coba bu. Tenaga. Si ibu. Si ibu. Keluarkan. Iya. Hmm? Aku tidak suka Kenapa nggak suka? karena Raja Naga itu mengambil alih kekuasaanku. Dulu kamu kan mengambil alih raja kamu, menjatuhkan raja kamu, menurunkan raja kamu. Ya sekarang kamu diturunkan lagi sama raja yang lain. Tidak, Itu kan perbuatan kamu. itu sudah menjadi hakku. Karena separuh dari kerajaan Gas kak. Canda oke. Oh gitu. Tapi kenapa kamu bisa tinggal di situ sekarang? Kamu kan berarti diperbolehkan sama Raja Naga itu tinggal di wilayah situ. Itu sudah baik sama kalian. kekuasaan seluruh wilayah. Aku dan kawanku semua yang menguasai. Tidak ada dan tidak boleh bolehkan manusia datang ke situ, datang ke tempat kami. Semua
Gitu. Ya. Di belakang mata, dari belakang. Jangan pegang lampu dulu. Karena Nagaraja. Kenapa Nagaraja? Dia yang menyebabkan kami menderita. Ibu kah bantu? Ibu kah? Aku sangat menderita. Karena Duduk aja kan dilawan sama si ibu duduk. Duduk aja duduk. Pakai jarak aja. Gitu. Terus yang apa namanya tuh yang ada yang suka jatuh dari atas warna merah itu apa? mustika yang selama ini diperebutkan. Diperebutkan. Ya. Oleh Dah mata awas, awas. oleh bangsa kami. Baca bersuara, bacanya bersuara, bacanya bersuara. Bacanya bersuara. Gitu ya. Berarti punya siapa sebetulnya mustika itu? Apakah memang punya dia yang mustika merah itu? Punya raja kami. Tadinya. Tapi sudah diambil. Tetapi Raja Naga yang menguasai seluruh dan aku tidak suka. Berarti mustika itu punya raja kamu awal mulanya. Ya. Terus pergi. Sekarang kenapa sering datang dan pergi? Itu hanya jebakan. Jebakan untuk kami. Agar apa? Kenapa ada jebakan segala? Kan itu punya raja kamu. Tidak. Itu siasat. Siasat siapa? Raja Naga. Yang sekarang? Agar kami mengikutinya. Berarti mustika itu sudah dikuasai sama dia sekarang? Ya. Oh, berarti ciri-ciri apa? Tanda-tandanya kalau mustika itu jatuh ke raja, berarti dia rajanya gitu. Ya. Kalau siapa yang bisa memegang? Berarti kalau ada yang memegang mustika itu, dialah rajanya gitu. Ya. Oh. Aku hanya ingin memastikan apa dia simpan atau tidak. Setiap kali cahaya itu datang, maka kami akan datang. Oh, jadi kalau cahaya itu datang, rakyatnya datang juga. Rakyat-rakyat kalian. Ya. Berkumpul di situ. Terus untuk apa? Raja Naga sangat pintar. Itu hanya kekuatan dia, bukan mustika yang asli. Itu bagian dari kekuatannya. Kamu tahu itu berarti? Yang tahu itu hanya kamu dan siapa lagi? Hanya ada. Kamu berdua tadi. Ya. Terus rakyat-rakyat yang nggak tahu gimana? Tetap ikut dia? Atas perintahku. Aku adalah raja. Tetapi aku terbelenggu
terkurung oleh Raja Naga itu. Dikurung di mana kamu? Di wilayah itu? Ya? Ya, Di wilayah itu. Terus mustika merah yang aslinya kemana sekarang? itu tidak bisa diperlihatkan. Berarti Raja Naga yang sekarang juga tidak memegang mustika itu, yang merah itu. Dia yang membawanya, yang merebutnya. Berarti dia yang membawanya. Yang membawanya dia. Tapi kok kenapa pakai yang palsu segala? Dia ingin mengembalikan. Tapi itu hanya tipuan. Tipuan bagaimana maksudnya? Tipuan karena yang asli tidak pernah hilang, selalu ada. Tapi yang itu hanya sesekali. Kekuatannya pun Mungkin Raja Naga itu kenapa pakai yang palsu? Menurut saya ya, ini pendapat saya. Sepertinya dia takut diambil oleh orang lain saat dikeluarkan. sangat pintar. Karena dia suka dibodohi oleh manusia. Ya, Raja Naga yang sekarang jadi gimana? Yang mengalahkan kamu itu. Terus yang suka mengganggu manusia itu siapa? Dia atau kamu? Kamu berarti ya? Kamu berdua yang suka ganggu manusia itu. Berarti nggak ada hubungannya dengan mustika itu ya? Manusia selalu lengah. Terus mustika itu sekarang di mana? Raja Naga. Di tempat dia. Ya. Sama dengan mahkota. Mahkota punya raja kamu. Ya. Dia ingin berkuasa. Ya dia sudah berkuasa, bukan ingin berkuasa. Sekarang dia yang berkuasa jadi raja di situ. Ya, memang. Aku adalah tawanannya, tetapi aku dibebaskan. Untuk berbuat apa? Ya itu kan dia sudah baik sama kamu. Kenapa kamu berbuat seperti itu, mengganggu manusia? Karena aku tidak suka. Dia saja boleh kok. Aku tidak suka berdampingan dengan manusia. Gak sukanya kenapa? Apa yang kamu gak suka dari manusia? Manusia selalu serakah. Serakah bagaimana contohnya? Mereka kan ke situ bermain. Semua ingin menyingkirkan bangsa kami. Tetapi Raja Naga hanya ingin berdampingan dengannya, dengan manusia. Itu yang tidak suka dariku. Sedangkan manusia selalu berbuat tidak adil. Tidak adil seperti apa contohnya? Yang kamu gak suka? Banyak dikotori oleh manusia. Iya, yang seperti apa yang kamu gak suka? Coba, saya mau tahu. Manusia selalu ingkar janji. Ingkar janji sama siapa? Sama kamu? Ya,
Memang kamu pernah apa? Melakukan perjanjian dengan manusia? Hmm. Oh pernah? Ya. Untuk hal apa kamu melakukan perjanjian dengan manusia? Untuk apa? Untuk hal apa? Banyak. Kekuasaan. Ilmu yang diberikan. Maksud ilmu yang diberikan? Iya. Ilmu yang diberikan itu bagaimana maksudnya? Tetapi. Kamu memberikan ilmu sama manusia? Iya. Terus setelah diberikan ilmu bagaimana? Berbalik. Berbalik seperti apa? Untuk menyerang, menyingkirkan. Untuk menyingkirkan? Ya. Menyingkirkan siapa? Menyingkirkan bangsa kami. Maksudnya melawan kamu gitu? Ya. Kok bisa kan kamu yang mengajarinya? Itu yang tidak aku ajarkan. Aku hanya memberikan seluruh ilmu pada manusia. Tetapi tidak mengajarkan perbuatan. Siapapun yang lemah bisa dikalahkan. Terus dia kenapa bisa mengalahkan kamu? Bisa melawan ke kamu? Berarti kan dia punya ilmu lain mungkin. Tidak. Semua itu sudah terlanjur. Seharusnya kamu kalau belum paham jangan mengajarkan dulu ke orang lain, ke bangsa lain. Jadinya kan kamu yang dilawan sama dia. Jangan mengajariku. Bukan mengajari, saya memberitahukan. Nanti kamu dilawan lagi sama yang seperti itu, nanti kamu sakit hati lagi. Aku sangat tidak suka diajari. Nah itu sikap kamu, makanya kamu Aku dibodohi hanya oleh mengajarkan. manusia. Kamu mengajarkan. Ya iya, kamu mengajarkan harus ada takaran, harus tahu takarannya. Siapapun yang menentangku masuk. Tidak ada. Kamu dikalahkannya dalam hal apa sebetulnya sama murid kamu itu? Dalam hal apa? Saya belum tahu. Ya. Dalam hal apa maksudnya? Karena dia sangat mudah melihat. Melihat apa? Bisa melihat Ya seharusnya kamu tahu kalau manusia sudah bisa melihat kamu, berarti dia sudah punya keahlian. Kalau dia sudah punya keahlian, itu yang aku salah. Aku mengajarkan cara dia melihat bangsa kami. oh diajarkan sama kamu, dia bisa melihat Ya. bangsa kamu itu. Oh gitu ya. Terus setelah diajarkan, setelah dia bisa melihat, Dia selalu berdalih
berdampingan dengan raja. Oh, dia mencari ke bangsa jin yang lebih hebat. Ya, Yaitu dia pandai namanya. dan aku tidak suka. Iya, lebih pintar, lebih sakti daripadaku. Kalau lebih pintar itu sudah pasti. Murid bisa lebih pintar dari gurunya itu sudah pasti. Banyak yang seperti itu dan itu bagus. Seharusnya kamu bangga bisa mendidik dia. Tidak, sebetulnya aku mendidik dia bukan tanpa tujuan. Tujuannya apa? Menuruti semua keinginan, semua perintahku Oh, jadi kamu untuk menguasai seluruh kerajaan. Oh, tadinya kamu mau Bangsa. memanfaatkan. Ya, Mau memanfaatkan manusia itu untuk menyerang raja itu. Tapi malah kebaliknya. Malah dia menyerang kamu karena kamu yang salah tujuannya. Raja kamu sudah baik. tidak mau kalahkan untuk yang kedua kali. Karena itu, setiap ada manusia yang datang, akan aku. Oh, jadi awal mulanya kamu membenci semua manusia karena dari satu manusia. Ya, Oh, saya kira kenapa tadinya. Berarti itu ada penyebab dengan satu manusia. Dan saya memberi saran sama kamu ya. Sebaiknya kamu kalau berurusan dengan manusia yang satu itu dengan dia saja, jangan dengan yang lain juga. Tidak. Karena yang lain tidak tahu. semua bangsa manusia. Yang main ke situ nggak ada urusan sama kamu, mereka nggak tahu apa-apa. Permasalahan kamu mereka nggak tahu, kejadian kamu dengan manusia itu juga mereka nggak tahu. Ini menyiapkan seluruh manusia yang datang ke situ, yang datang ke tempatku. Yaitu memperlebar masalah kamu. Kamu jadi lebih banyak masalah kalau seperti itu. Karena membuka jalan permusuhan dengan yang lain. Termasuk Raja Naga. Kamu sudah salah, kamu pulang ya. Tapi pulangnya jangan ke situ. Aku tetap Tetap apa? Tetap apa? manusia Kenapa salah? seperti kamu. Saya kan ngajak ngobrol aja, kenapa? Cuman ngajak ngobrol. Kenapa di situ banyak kejadian mengganggu Aku manusia? tidak suka. Tidak suka. Ya saya juga jadi nggak suka kalau kamu seperti itu mengganggu manusia di situ. Kan saya sudah sarankan tadi, yang berurusan sama kamu itu bukan kita, tapi manusia itu, murid kamu itu. Ya kamu sama dia urusannya dong, jangan sama yang lain. Semua manusia disamakan. Salah satu manusia sudah berani. Kamu punya keluarga? Punya teman tadi kan, teman kamu. Keluarga kamu punya nggak di situ? Kamu punya tentara-tentara yang mengikuti kamu nggak? Punya. Berarti kamu punya bala tentara. Kamu punya pengikut. Ya, dan semuanya tunduk
atas perintah. Kamu dibenci sama Raja Naga itu. Nah, saya mau tanya, kamu kan dibenci sama Raja Naga itu ya? Kamu dihukum. Ya. Terus semua prajurit kamu kalau dihukum, kamu pemikiran kamu seperti apa? Aku sangat benci. Sangat benci. Kenapa benci? Karena penyebabnya Raja Naga. Bukan Raja Naga. Salah satu manusia. Penyebabnya hanya kamu seorang. Yang mengikuti kamu itu nggak tahu. Mereka terbawa karena kamu. Aku akan membuat perhitungan setelah kekuatan dan kesaktianku kembali. Dan apa yang aku inginkan akan terlaksana, terwujud. Yang kamu inginkan apa? Tidak ingin ada lagi manusia yang datang. Kalau manusia datang ke situ pasti, karena akan saya bantu dibuka untuk umum. Berarti kamu yang nggak boleh datang ke situ, bukan manusia. Adalah salah satu manusia yang sudah Nyai. Kamu yang nggak boleh datang ke situ ya? Kamu sendiri. Sedua. Apa saya nggak baru ke situ kapan ya? Baru 3 hari, 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. 2 hari ya, apa 2 hari ya? Saya datang ke tempat itu baru 2 hari. Baru 2 hari lalu saya datang ke tempat itu. Sudah mempelajari. Mempelajari apa? Ilmu yang aku berikan kepada manusia itu. Saya sama manusia itu aja nggak kenal. Untuk apa belajar ilmu kamu? Ilmu apa Aku ya? tahu. Yang kamu ajarkan ilmu apa memangnya? Saya nggak kenal sama manusia itu. Yang bisa melihat bangsa kami. Itu sudah diajarkan. Ya itu kan sama dia, bukan sama saya. Saya nggak kenal sama manusia itu. Kamu salah satunya. Salah satu apa? Berarti kamu suka. Nah itu kamu seperti ini. Orang yang tidak tahu apa-apa, tidak ada hubungannya, kamu tuduh. Nah itu sikap kamu seperti itu. Berarti kamu yang salah menilai orang lain. Kamu yang salah menilai bangsa kamu sendiri. Raja kamu kan sudah baik sama kamu. Kamu tuduh jahat. Terus sekarang bukan mengalihkan pembicaraan. Saya tahu karena dari sikap kamu. Raja kamu itu sudah baik sama kamu loh. Yang selama ini aku cari. Kalau kamu ada urusan sama manusia itu jangan sama yang lain. Saya hanya memberi saran itu aja. Termasuk kamu. Ya saya datang ke situ karena banyak yang diganggu sama kamu, ya saya datanglah ke situ. Harusnya kamu berurusan sama satu manusia itu, sama murid kamu itu, jangan sama yang lain lah. Kalau sama yang lain kamu salah, kamu makin banyak musuh nanti.
pelajari ilmu yang aku berikan kepada manusia. Nah, kamu selalu menuduh saya seperti itu. Sedangkan saya sama manusia, sama murid kamu saja saya nggak kenal. Murid kamu Jangan siapa? membodohiku. Membodohi. Jangan samakan aku dengan Raja Naga itu. Kalau belajar ilmu itu harus kenal sama orangnya, Pak Jin. Kalau nggak kenal sama orangnya, belajarnya bagaimana, Pak Jin? Nah, kalau Pak Jin seperti ini, siapa nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Namanya siapa? Biasa disebut kamu siapa? Aku tahu. Kamu biasa disebut Tidak. siapa namanya? Kau akan mengurungku. Ya sudah pastilah. Berarti kamu kenapa seperti itu? Karena kesalahan dalam berpikir kamu sendiri. Kamu selalu menyalahkan orang lain. Raja kamu sudah baik, kamu tetap jahat. Kan seluruh kekuatan yang sudah Nggak, saya mau tahu ilmu apa yang kamu kasih ke manusia itu. salah satu Nah, itu kamu kurang apa ya? Kamu berhubungan dengan manusia itu tidak seperti raja kamu. Raja kamu berhubungan dengan manusianya luas. jangan sebut-sebut raja, Nah, karena aku iya, raja kamu itu sering aku berhubungan dengan manusia Tidak mempunyai raja. Ya. Ya, si naga tuh, si naga ya. Siapa itu? Raja kamu naga apa namanya? Raja naga itu namanya siapa? dulu, tapi sekarang aku yang berkuasa. Enggak, kan masih dia. Itu menurut kamu. Jadi gini, saya meluruskan sedikit. Raja naga itu sering berdialog dengan manusia, sering bertemu dengan manusia. Sedangkan kamu tidak pernah berdialog dengan manusia. Baru satu kali berdialog dengan murid kamu itu manusia. Ya, Iya, kamu hanya satu kali dengan dia. Buktinya apa? Buktinya kamu tidak tahu kalau manusia banyak yang berdialog dengan raja kamu, raja naga itu. salah satu kebodohan. Kebodohan apa? Buktinya raja kamu bisa berdialog dengan manusia-manusia banyak. Sedangkan kamu baru satu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kamu tadi berbicara saya belajar ilmu dari kamu. Padahal saya tidak kenal dengan murid kamu. Sama kamu saja saya baru bertemu saat ini. Nah, itu tandanya kamu belum pernah berdialog dengan manusia-manusia Yang lain. memberikan ilmu itu. Itu. Nah, ini tandanya kamu tidak pernah berdialog dengan manusia-manusia lainnya. Kamu menyamakan semua manusia, belajar dari murid kamu. Padahal sebelum murid kamu dilahirkan, banyak manusia yang sudah berdialog dengan bangsa kamu. Nah, ini kesalahan kamu. Kamu harusnya banyak bermain, lebih jauh lagi. Ingin sekali. Harusnya kamu banyak bermain lebih jauh supaya tahu. Nah, kamu belum tahu tentang manusia berarti. Manusia sama. Enggak, kamu salah paham tentang manusia. Menipu. Membodohi. Ya, saya nggak percaya sama kamu sekarang. Karena perkataanmu sudah tidak sesuai. Berarti kamu yang salah di sini, bukan raja kamu. Selalu menyalahkan. Oh.
Iya, karena sebetulnya kamu itu kurang bermain atau kurang berdialog dengan saudara-saudara sebangsamu agar kamu tahu manusia itu seperti apa, Itu. keilmuan itu seperti apa di bangsa kamu, di bangsa manusia seperti apa. Tidak usah. Nah, kalau tidak usah, kenapa tadi kamu mengutarakan hal yang salah seperti itu? Semua perkataan dan semua ucapan sekarang sudah jelas. Jelas apanya? Salah satu murid. Salah satu murid. Nah, ini sudah salah kaprah kamu. Kamu kurang apa, kalau manusia tuh kamu kurang bergaul, kurang pergaulan. Jadi kamu mengira hanya murid kamu yang tahu tentang itu dan hanya kamu yang bisa. Nah, itu akibat kamu selalu apa ya? Selalu menyendiri, tidak bergaul keluar, tidak mau berpikir keluar. Seharusnya kamu dekati raja kamu lebih jauh, lebih paham. Kamu malah memusuhinya. Nah, ini akibat kamu berpikir pendek. Akibat kamu berpikir pendek. Raja kamu berpikir sudah ribuan kali ke depan, kamu baru 2 kali ke depan. Tidak ingin dia yang selalu diagungkan. Karena dia memang mampu dan kamu tidak mampu. Tetapi dia tersingkir oleh kepintaranku. Enggak, dia masih berkuasa saat ini, buktinya. Kamu yang dikurung sama dia, buktinya kan? Kamu dikurung berarti dia yang berkuasa, bukan kamu yang berkuasa. Nah, di sini kamu sudah apa ya? Menganggap diri kamu itu tidak bisa dikalahkan sama dia, padahal kamu dikurung sama dia. Dikalahkan sama dia, berarti kamu kalah. Dia yang jadi raja berarti. Nah, saran saya kamu dekati raja kamu belajar sama dia dan jangan salah paham kepada manusia. Kamu sudah salah paham kepada manusia dan sudah salah pemahaman kepada raja kamu. Kamu sudah salah pemahaman. Karena apa? Karena ambisi kamu yang gak jelas. Kamu punya ambisi berlebihan, tapi kemampuan kamu belum terukur. Kalau kamu punya ambisi, harusnya tingkatkan kemampuan kamu. Tidak. Ya, kalau nggak mau ningkatin kemampuan, gimana mau jadi raja? Kamunya nggak bisa lah. Jangan mengajariku. Semua itu omong kosong. Ya, omong kosong, kamu yang dikurung. Buktinya kamu jadi tawanan dia, berarti dia yang berkuasa. Nah, ini membingungkan. Sangat membingungkan sekali. Berarti menurut kamu semua manusia yang bisa berdialog dengan kamu itu belajar dari murid kamu, gitu? Ya. Oh, gitu. Nah, itu pemahaman yang kamu sangat apa ya? Sangat pendek sekali, sangat sempit sekali. Padahal sebelum murid kamu dilahirkan, banyak manusia yang sudah berdialog dengan bangsa kalian. Aku sangat membencinya. Ya udahlah. Mantap nih. Ya udah, kamu nggak boleh pulang ke sana. Aku akan tetap pulang. Nggak. Kamu nggak boleh pulang ke sana.
yang terakhir Bu yang terakhir apa enggak? Bu yang terakhir apa? Awas mata. Yang terakhir apa? Bacanya bersuara. Kamu nggak boleh pulang ya. Nah, jadi intinya ternyata bangsa jin juga ada yang seperti manusia ya. Manusia kadang suka ada yang pabelit seperti itu. Pabelitnya itu sudah dikasih apa namanya? Sudah dikasih keringanan ya, sudah dikasih kebaikan sama rajanya. Tapi masih aja ngeyel ngelawan. Salah paham intinya, salah pemikiran. Nah, ternyata ada juga bangsa jin yang memang tidak lepas gitu dah, apa namanya? Tidak lepas itu dalam bergaul gitu di sesama mereka, dalam hal mungkin mencari wawasannya kurang. Ternyata bangsa jin juga ada yang seperti itu. Jadi dia kurang berdialog atau mungkin kurang belajar sejarah dengan sebangsanya, tetapi menyimpulkan segala sesuatu sendiri. Nah ini, tapi kalau memang ahli menyimpulkan segala sesuatu sendiri, ya itu boleh-boleh saja kalau memang tepat ya. Nah, tapi dikhawatirkan nih kalau menyimpulkan hal secara sepihak itu seperti itu. Itu salah satu contoh, sejarahnya kurang, gitu, pemahamannya kurang, bahwasanya semua manusia dikira tadi belajar dari muridnya gitu. Padahal sebelum muridnya dilahirkan banyak manusia yang sudah berdialog dengan bangsa mereka gitu. Nah, ini di sini kan dia tidak memahami sejarah ya tentang kehidupan bangsa mereka sendiri gitu. Nah, ini ternyata di bangsa manusia pun banyak yang seperti itu. Nah, di bangsa jin juga ternyata ada ya. Intinya kalau kita petik pelajaran di sini kita belajar tentang sejarah dulu gitu ya. Tentang sejarah dulu, dan ada poin penting. Ketika kita memberikan ilmu kepada murid ya, sebaiknya kita memahami dulu hakikat ilmu itu apa. Kalau kita masih apa ya? Saya bicaranya bingung nih, takutnya ada yang tersinggung gitu ya. Kalau kita belum bisa meraba hal-hal yang hakul yakin, sebaiknya kita jangan terlalu memberi banyak ilmu kepada murid kita. Gitu. Tapi kalau kita sudah paham betul tentang ilmu supranatural atau tentang ilmu gaib gitu ya, kita boleh memberikan pull kepada murid kita, pull supaya murid kita cepat berkembang dan cepat bisa menguasai. Nah itu boleh, tapi kalau kitanya masih meraba, kita masih ada keraguan di dalam hati, keraguan itu biasanya apa ya? Keraguan itu datang karena tidak memahami dengan betul gitu, dengan baik. Nah, sebaiknya jangan memberikan ilmu lebih banyak kepada murid, gitu, harus ditakar gitu ya. Tapi kalau kita sudah betul-betul paham, itu boleh, gitu, boleh diberikan pull agar murid bisa cepat bisa, agar yang belajar bisa cepat mampu gitu ya. Nah, kenapa? Agar ketika nanti murid naik gitu ya, ketika murid mampu dan mampu berkembang, bahkan bisa misalkan buka tempat sendiri gitu ya, buka padepokan sendiri, buka majelis sendiri, buka apa pesantren, buka sekolah, itu tidak merasa tersaingi nanti, justru bahagia dan senang ketika melihat murid itu melebihi gurunya, melebihi kita nanti. Bahkan harapan kita yang belajar terhadap kita itu, harapannya, kalau saya pribadi, harapannya harus 10 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat dari diri saya. Nah itu kalau saya pribadi. Nah
Maka dari itu pelajari dulu prinsipnya, seperti apa ini hakul yakinnya, atau seperti apa sih hakikatnya itu, seperti apa ilmu ini. Nah, kalau kita sudah belajar ke situ, nanti kita tidak akan takut tersaingi oleh murid. Bahkan kita menginginkan murid kita itu menjadi bukan pesaing ya, bahkan lebih ribuan kali lipat kemampuannya dari diri kita. Nah, itu suatu kebahagiaan kalau untuk saya gitu ya. Nah, maka dari itu pikirkan dulu kalau mau memberikan keilmuan, jangan sampai kita merasa tersaingi oleh murid kita. Aduh, bahaya nanti. Gitu, berarti kita belum siap untuk membimbing gitu. Kalau kita sudah betul-betul siap untuk membimbing, maka kita harus siap dilangkahi oleh murid. Maksud dilangkahi itu murid kita nanti lebih cerdas, lebih berwawasan, lebih dari segalanya dari kita. Nah, itu subhanallah, kalau saya sangat bahagia gitu. Karena apa? Karena ya generasi kita harus berlanjut dan makin berkembang. Jangan hanya seperti kita saat ini. Kita mampu hanya saat ini seperti ini. Harapan kita murid kita bisa ribuan kali lebih mampu dari kita. Nah, seperti itu ya. Harus punya prinsip. Prinsipnya, yang belajar terhadap kita itu harus ribuan kali lebih pandai dari kita. Ya. Ini untuk para alumni-alumni mungkin yang sudah buka majelis, yang sudah buka padepokan, ketika nanti mengajarkan kepada murid harus punya prinsip. Minimal prinsipnya tidak takut tersaingi oleh murid. Minimal itu. Maksimalnya harus punya harapan murid kita itu bisa ribuan kali lebih bagus dari kita. Nah, itu maksimalnya ya. Ini jika kita petik pelajarannya. Dan yang kedua, karena ini kejadiannya di tempat alam ya, yang sering dikunjungi, hati-hati untuk para saudara semuanya yang suka berkunjung, tetap waspada dan berdoa dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang liburan ya. Selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, berdoa agar dilindungi, dijauhkan dari gangguan-gangguan bangsa jin ya, bangsa jin siluman yang jahat-jahat di daerah-daerah pelosok ya. Karena saat ini memang sangat digemari ya gitu, berkunjung ke tempat-tempat yang asri, sejuk gitu. Tidak ada salahnya, karena tidak semua bangsa jin jahat, tidak semuanya. Itu buktinya sang rajanya mengizinkan manusia datang ke situ. Hanya dia yang nggak mau gitu. Itu saja mungkin untuk malam ini. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.